Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hadrian Menat di Genesis Trading System. Ini lagi musim-musimnya banyak banget saham-saham IPO yang antri di website IPO nih. Ya kemarin sudah ada SWID, ya bagian properti, aku ada 3 saham, TRGU, Pabrik Terigu, Arko, dan Chemical gitu ya. Ini pembangkit listrik air dan perusahaan kimia. Ada yang ARA, ada yang SOSO aja. Nah, tapi masih banyak banget yang antri nih. Salah satunya adalah Axio atau merek laptop. Yuk kita coba lihat bedah yuk. Seperti apa sih Axio ini gitu ya. Nah, langsung aja guys. Bedah IPO Axio oleh saya. Nama PT-nya adalah Teradata Indonesia. Jadi Axio ini terkenal sebenarnya di merek laptop ya, Axio ya. Nah, ini bedah IPO yang akan kita bahas adalah seperti biasa ada 6 section, structure IPO, company profile, financial highlight, tujuan penggunaan dana IPO tersebut, itu penting bagi kita sebagai investor, dan kebijakan dividen, lalu valuasinya bagaimana, murah atau mahal, layak beli apa enggak. Langsung kita simak aja. Struktur IPO Indonesia ini kode sahamnya adalah Axio ya, 4 huruf. Jumlah saham yang ditawarkan 1.040.000.000 lembar saham kurang lebih ya, atau 17,81% dari total modal yang ditempatkan dan di-store penuh dalam perseroan setelah IPO dengan nilai nominal 25 perak. Nah, yang menarik adalah harga saham IPO ini tergolong cukup murah, teman-teman, cuma 120 sampai 140 perak, dan perkiraan saya adalah di papan pengembangan ya. Dan nilai IPO sendiri dia maksimum akan di angka 145,6 miliar. Sedang ya, raising fund-nya 145 miliaran. Usaha dia adalah di perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, sehingga sektoralnya nanti di IHSG adalah di teknologi. Penjamin emisinya Bonafit juga ya, yang besar-besar, BNI Sekuritas dan CMB Niaga Sekuritas. Jadi mereka berdua ini sindikasi. Dan sayangnya tidak ada waran, tidak ada pemanis. Tapi bagi karyawan-karyawan di sini juga ada benefit ketika perusahaan ini IPO. Kenapa? Karena ada ESA dan MESOP. ESA 1% dan MESOP 2%. Apakah ESA dan MESOP itu adalah program Employee Stock Allocation kalau ESA. Kalau MESOP itu untuk manajemen dan Employee Stock Option Plan ya, program opsi pembelian kepada manajemen dan karyawan sebanyak 2%. Jadi mereka ada dikasih, ada yang opsi pembelian. Jadi memikirkan karyawannya banget ya. Itu adalah program ESA dan MESOP. Jadi dia sudah dijatahin nanti akan ambil porsinya juga untuk program ini. Masa penawaran awal sudah lewat ya, book building ketika saya buat video ini. Dan masih ada masa offering 13 sampai 15 Juli sekitar minggu depan. 13 Juli itu hari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat minggu depan adalah masa offering. Kira-kira listing 19 Juli nih target mereka nih ya untuk listing di bursa. Jadi teman-teman yang mau ambil masa pooling di IPO kira-kira di tanggal 13 sampai 15 Juli ada kesempatan terakhir. Nah, kita lihat ya. Dia kan 120 sampai 140, nanti kita di offering udah ada harga pastinya IPO di harga berapa gitu ya. Tapi range-nya kira-kira di harga itu. Oke, ini company profile-nya di Jakarta Timur ya, kantor pusatnya ya. Ini logo yang lama dan logo yang baru. Yang logo yang kiri yang dipakai sekarang ya. Nah, ini company profile, kurang lebih mereka adalah di bidang laptop ya, hardware, ada serta ini ya, supportingnya ya, seperti tablet, desktop, notebook, SSD, memori, dan segala macamnya. Jadi kurang lebih tujuannya adalah di bidang IT ya. Nah, ini contoh-contoh produk-produk yang diproduksi oleh emiten ya, ada notebook, PC, tablet, Chromebook, SSD, PC memori, dan semuanya segala macam berbau-bau IT ya. Laptopnya saya pernah pakai, cukup bagus kok teman-teman. Nah, untuk komisaris dan direksi ini susunannya, saya rasa key personnya adalah di komisaris utama ya, dengan bidang pengalamannya, dan direktur utama di bidang IT juga ya, mereka sangat berpengalaman. Untuk komisaris independen Pak Alpino saya rasa juga mungkin kalau orang market sering dengar bahwa beliau juga orang yang berpengalaman di dunia pasar modal gitu ya. Jadi ini kombinasinya sangat menarik di sisi manajemen. Untuk struktur pemodalan sendiri masyarakat kurang lebih 17,8% ya, ini yang kita sudah lihat tadi. Nah, setelah ada ESA dia akan terdilusi karena ada jatah untuk ESA.
dan jatah untuk mesop. Nah, ini kurang lebih finalnya adalah seperti ini, teman-teman. Nanti yang di masyarakat, kalau ESA dan mesopnya diserap semua, maka masyarakat akan memiliki 17,28% dari total modal dan yang di-store dan ditempatkan oleh emiten. Ya, nggak tahu ngebayang ya, 17% kan oke. Gitu. Range-nya 20-30% itu ideal. Nah, untuk financial highlight sendiri, nah ini dari sisi jutaan rupiah ya, di sisi neraca, kita lihat per 2021 sebenarnya ada 498 miliar aset aset yang dimiliki oleh debit aset lancar ya. Kalau dengan aset tetap, kurang lebih ada 696 miliar ya. Di 2022 udah 700 miliar total asetnya ya, lancar dan yang fixed aset. Untuk hutang sendiri saya rasa cukup oke, modal sendiri juga cukup oke. Tadi kan hitung PER dan PBV dia ya. Nah, ini yang lebih menarik adalah laba rugi. Laba rugi dia per 2021 itu ngonjakannya lumayan ini ya, ekstrim ya. Ini apa saya kata apa gagal Covid nih? 854 sorry, bukan di situ. Dari ini deh, dari pendapatan dulu deh. 167 miliar nih 2019, jadi 329, lalu 2021 jadi wow banget nih. Itu berarti berapa ya? 1T ya berarti ya, 1,4 T gitu ya. Dengan beban pokok laba terakhir adalah 133 miliar ya. Jadi ini ya tahun berjalan. Jadi ekstrim ya. Jadi dari yang untung 68 miliar tahun lalu jadi 2020 jadi 2020 jadi 137 miliar. Jadi penambahannya ini ekstrim ya. Tapi ini didapat dari hasil penjualan loh, bukan dari hasil revaluasi atau yang lain-lainnya gitu. Ada revaluasi di sini, ya surplus revaluasi, tapi ini penjualannya emang meningkatnya berapa ya, 3-4 kali lipat gitu ya. Jadi laptop ini di masa pandemi sangat dibutuhkan ya. Dan apalagi beliau kan emiten ini bermain di range harga medium to low ya. Jadi menarik juga. Laba per sahamnya 1,7 juta ini yang akan nanti jadi earning per share untuk hitung PER ya, cuman jadi agak susah ya, ini sangat besar ya karena kenaikannya ekstrim banget. Tujuannya adalah 90% untuk modal kapital, which is bagus, bukan untuk hutang, dan sisanya untuk capital expenditure. Jadi so far tujuannya oke. Nah, ini resiko utama adalah yang saya takutkan adalah banyak import dan penyediaannya ya, karena dengan perang Ukraina Rusia, kenaikan fluktuasi nilai mata uang ini akan bisa berpengaruh terhadap resiko si emiten gitu ya. Kebijakan dividen ini yang buat saya menggiurkan teman-teman, 40% dari tahun 2021 ini. Jadi kan udah untung 137 miliar tuh. Nah, itu 40%-nya udah akan dibagikan nih sebanyak-banyaknya ya. Tapi ya RUPS kemungkinan besar akan menyetujui dan bagi dividen. Jadi kalau kita beli saham ini, kalau 2022 ini bisa udah dapat perusahaannya untung gitu. Jadi kenapa saya pilih saham IPO yang bagi dividen gede? Ya saya dibanding saya usaha sendiri yang saya masih spekulatif, di sini saya udah jelas perusahaannya untung dan akan bagiin dividen buat saya gitu. Jadi ini yang buat saya adalah daya tariknya si saham Aksio ini untuk kita invest di sisi IPO. Oke, kita lanjut di sisi kesimpulan. Nah, jadi kita lihat ya, EPS dia atau earning per share dia 1,7 jutaan dengan asumsi harga saham tertinggi Rp140 per lembar, PER-nya 0, sekian. Jadi saya bilang susah dihitung, jadi terlalu murah banget, terlalu ekstrim, jadi saya nggak bisa bilang terlalu bisa dihitung. Dengan book value aja itu coba hitung ya, total ekuitas dia dan 269 miliar, yang IPO 145 miliar, raising fund-nya, maka book value adalah total ini dibagi equity sekitar 1,53 kali. Nah, untuk sektoralnya sendiri adalah teknologi dengan average IISG sendiri ini termasuk tergolong cukup murah. Jadi IPO yang cukup murah dari sisi valuasi ya. Dan kesimpulan saya, dengan profit emiten yang melonjak 2 kali, ya, 68 ke 137 miliar dan 90% dan IPO untuk modal kerja dengan dividen 40%, ini akan menjadi daya tarik kita. Saya sendiri ingin mencicipi juga gitu. Jadi buat saya ini ngajak untuk kita investasi di IPO. Dan saya akan coba ikut pouring. Nah, pembagian pouringnya berapa ya kita serahkan kepada pasar seperti apa nanti ya. Porsi pouring kan bisa 15%. Nah, kita lihat aja dapatnya, kita apply berapa dapat berapa gitu ya. Tapi ini dari sisi bedah kita yang lihat ya, laporan yang rugi, surplus, penjualannya juga meningkat dan akan bagi dividen.
book value pun cukup murah. Gimana? Kalian tertarik nggak nih di saham Aksio nih? Menarik tuh. Apakah Anda akan seperti saya ikut invest di puring saham Aksio?